Awalnya saya mengira kondisi murai batu saya ini hanya soal perawatan biasa. Tapi lama-lama muncul kejanggalan. Burung terlihat kurus, bulu selalu gembung, jarang bunyi. Kalau bunyi pun hanya pelan. Padahal perawatan harian terbilang rapi. Pagi dijemur rutin setengah sampai 1 jam, mandi 2 hari sekali. Extra fooding jangkrik sekitar 7-8 ekor per hari. Dan foer standar selalu tersedia. Yang bikin bingung, kotorannya justru terlihat normal, padat, tidak bau menyengat. Dari luar seperti tidak sakit, tapi dari perilaku jelas ada yang tidak beres. Burung sering diam, bulu mengembang terus, dan terlihat tidak nyaman. Saya mulai menduga ini gagal mabung atau metabolisme yang terlalu lambat. Saya coba perhatikan lebih detail. Burung terlihat galak, responsif, bahkan kadang mengejar tangan saya, tapi fisiknya kurus. Ini aneh, biasanya burung kurus itu lemas, tapi ini tidak. Dari sini mulai muncul pikiran bahwa masalahnya bukan di tenaga, melainkan di penyerapan nutrisi. Saat jangkrik dihentikan dan diganti kroto, reaksinya berubah cukup signifikan. Baru 1 hari diberi kroto 2 kali. Burung terlihat lebih aktif, lebih responsif, dan bunyi pelan mulai keluar lagi. Namun muncul hal baru, kotoran jadi lebih encer. Ada kotoran foer, tapi teksturnya tidak sepadat saat makan jangkrik. Di titik ini saya mulai bimbang. Di satu sisi, kroto membuat burung lebih hidup. Di sisi lain, kondisi kotoran berubah. Kalau kroto dihentikan 2-3 hari, kondisi burung kembali seperti awal, gembung, pasif, dan jarang bunyi. Artinya ada sesuatu di kroto yang memang dibutuhkan tubuhnya. Saya sempat berpikir, mungkin burung butuh nutrisi tinggi karena setengah mabung dan kurus. Jadi F dan foer saya fullkan saja agar cepat gemuk. Tapi semakin dipikir, rasanya ini bukan soal kurang makan, melainkan makanan yang masuk tidak benar-benar diolah tubuh. Kondisi makin membuat ragu ketika burung kadang memuntahkan foer, terutama saat melihat jangkrik, bahkan pada burung lain seperti cendet. Jangkrik kadang dimuntahkan dalam bentuk bulat. Ini menguatkan dugaan bahwa ada masalah di sistem pencernaan, bukan di nafsu makan. Saya mulai sadar, kemungkinan besar selama ini saya salah fokus. Bukan gagal mabung semata, bukan sekadar kurang gizi. Tapi ada gangguan di pencernaan dan metabolisme yang membuat burung tidak stabil, meski perawatan terlihat normal. Masuk ke fase ini, saya mulai benar-benar fokus mengamati reaksi tubuh burung, bukan sekadar hasil luar. Kroto menjadi kunci penting. Setiap kali kroto diberikan, burung terlihat lebih hidup, nafsu makan muncul, bulu mulai dirapikan, respons meningkat, bahkan bunyi pelan kembali keluar. Secara perilaku, ini jelas tanda positif. Namun ada satu pola yang berulang dan bikin khawatir. Setiap selesai makan kroto, terutama kroto dari kulkas, burung terlihat melemah sebentar. Diam, gembung, seperti ingin tidur. Beberapa menit kemudian baru aktif lagi dan kembali normal. Ini terjadi bukan sekali, tapi berulang. Dari sini saya sadar, kroto memang membantu. Tapi sistem pencernaannya belum siap menerima beban nutrisi tinggi sekaligus. Kotoran pun memberi sinyal. Saat makan jangkrik dan foer, kotoran padat. Tapi saat kroto masuk, kotoran jadi encer. Meski masih ada unsur foer, artinya bukan diare parah, tapi ada percepatan kerja usus. Tubuh seperti dipaksa bekerja lebih keras untuk menyerap nutrisi. Saya juga perhatikan kebiasaan aneh lain. Burung kadang memuntahkan foer saat melihat jangkrik. Seolah refleks. Pada cendet, jangkrik dimuntahkan dalam bentuk bulat. Ini bukan muntah biasa, tapi indikasi bahwa tembolok dan lambung belum sinkron dengan pola makan yang berubah-ubah. Di titik ini saya mulai menahan diri. Tidak lagi berpikir semakin banyak F semakin bagus. Justru saya sadar, burung kurus dan setengah mabung bukan berarti harus dibanjiri makanan tinggi protein. Kalau pencernaan belum beres, nutrisi sebanyak apapun hanya lewat, bahkan bikin stres. Saya mulai membatasi kroto menjadi 1 kali sehari. Takaran kecil, bukan untuk mengenyangkan, tapi sebagai pemicu metabolisme. Jangkrik dikurangi drastis, bukan dihentikan total, agar burung tidak drop mental. Foer tetap disediakan, meski dimakan seperti terpaksa. Karena itu satu-satunya sumber nutrisi stabil. Saya juga hentikan dulu eksperimen berlebihan. Minyak ikan dan vitamin tidak lagi diberikan bergantian tanpa jeda. Fokus saya geser ke satu tujuan, menormalkan pencernaan dulu. Karena percuma bicara gemuk,
mabung, atau gacor, kalau ususnya belum sehat. Dari sini pemahaman saya berubah total. Burung ini bukan kurang makan, tapi salah cerna, bukan manja, tapi tubuhnya sedang berjuang menyeimbangkan diri. Kroto bukan solusi utama, tapi alat bantu. Dan kalau salah pakai, justru bisa memperparah kondisi. Dari semua proses ini, saya belajar satu hal penting, burung bisa terlihat hidup, galak, bahkan bunyi. Tapi sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Kotoran bisa normal, nafsu makan ada, tapi kalau bulu terus gembung dan badan kurus, itu alarm yang tidak boleh diabaikan. Kasus murai batu ini mengajarkan saya bahwa kegagalan mabung, stres, dan kurus tidak selalu karena kurang nutrisi. Justru seringkali karena nutrisi tidak terserap dengan baik. Saat pencernaan terganggu, tubuh burung seperti bekerja setengah mati. Makanan masuk, tapi tidak benar-benar menjadi energi atau pembentuk bulu. Kroto memang membantu, tapi bukan obat. Ia seperti bensin berkualitas tinggi. Kalau mesinnya belum siap, mobil bisa jalan sebentar lalu brebet. Itu yang terjadi saat burung terlihat melemah sejenak setelah makan kroto, lalu pulih kembali. Tubuhnya dipaksa bekerja terlalu cepat. Saya juga belajar untuk tidak panik melihat burung kurus. Panik sering membuat kita menjejali vitamin, dan suplemen tanpa jeda. Padahal yang dibutuhkan kadang justru stabilitas, pola makan yang konsisten, takaran kecil tapi rutin, dan waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri. Perubahan perilaku seperti muntah foer, muntah jangkrik, atau memilih-milih pakan bukan soal manja. Itu sinyal dari dalam. Begitu juga dengan burung yang lebih memilih kroto daripada jangkrik. Bukan karena kroto lebih enak, tapi karena tubuhnya sedang mencari bentuk nutrisi tertentu. Dari pengalaman ini, saya berhenti memaksa burung cepat jadi. Saya berhenti mengejar gemuk instan atau mabung kilat. Fokus saya bergeser ke keseimbangan, pencernaan sehat, mental tenang, dan metabolisme pelan tapi stabil. Dan yang paling penting, saya belajar lebih peka, mendengar burung bukan hanya dari suaranya, tapi dari bulunya, kotorannya, geraknya, bahkan dari jeda-jeda diamnya, karena disitulah sering tersembunyi jawaban yang selama ini kita cari. Terima kasih kepada kawan-kawan sahabat Kicau Mania seluruh Nusantara. Semoga pengalaman ini menjadikan manfaat bagi para Kicau Mania seluruh Nusantara. Dan juga jangan lupa untuk support selalu channel ini, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.